Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih kesempatan di hari Tuhan, hari Minggu. Kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Sehingga kami tahu ya Tuhan, iman kami akan diteguhkan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami mengakui kami terbatas di dalam memahami firman-Mu yang dalam. Kami terbatas di dalam menghidupi firman Tuhan. Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus yang memberikan kami hikmat memahami kedalaman firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk hidup berjalan di dalam firman Tuhan. Ketika firman diberitakan, kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, hari ini saya melayani dalam rangka pertukaran mimbar, saudara ya, dari sinode pengaturannya, saudara ya, di mana tiap-tiap gembala, saudara-saudara dalam jangka waktu tertentu akan melayani di GKI lain, saudara-saudara ya. Oleh karena itu, saudara-saudara izinkan saya menyampaikan salam dari Majelis Pengerja Sinode GKY bagi kita sekalian, saudara. Nah, saudara, saya percaya saudara sudah tahu ya bahwa kepengurusan Majelis Sinode sudah berganti ya. Jadi sekarang adalah periode yang baru. Ya, dahulu saudara periode lalu itu ketua umumnya Pendeta Yohanes Adri dengan Sekretaris Umum Pendeta Gunawan Tanu. Ya. Dan periode 3 tahun ke depan ini ketua umumnya saudara sudah terpilih Pendeta Gunawan Tanu sebagai ketua umum. Lalu sekretaris umumnya adalah Pendeta Andreas Himawan, saudara ya. Nah, saudara, dan tentu dengan tim yang baru ya, saudara ya. Nah, saudara doakan biarlah di kepengurusan yang baru, saudara ada semangat baru ya. Dan pasti saudara ada sesuatu yang bisa dikerjakan ke depan, saudara ya, di dalam pekerjaan Tuhan, kesatuan dan misi gereja GKY, saudara ya. Nah, saudara, tentu saya tidak lupa menyampaikan salam di mana saya melayani Bapak Ibu ya. Ya, salam dari majelis dan jemaat GKY Mangga Besar, saudara-saudara ya, bagi kita sekalian, saudara. Saya merasa juga udah lama juga ya nggak kebaktian di GKY Kute, saudara ya. Dan perubahan ini saya juga kaget berubah, saudara ya. Puji Tuhan, bagus, saudara ya. Nah, saudara, kemarin kami baru konven rohaniwan untuk pertemuan rohaniwan seluruh GKY, saudara-saudara. Saudara, rohaniwan seluruh GKY itu ada 250 orang, saudara. Seluruh GKY ya. Jadi kami bertemu di Sentul kemarin itu dan kita bersyukur sangat memberkati. Jadi dari konven itu mengingatkan kita sebagai rohaniwan di tengah kesibukan pekerjaan Tuhan, pelayanan kita, jangan sampai kita lupa punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, saudara, bisa juga saudara ya, kita sibuk ya. Ya, kita tidak ada waktu ya berdekat dengan Tuhan, sehingga kita melayani rutin ya, enggak ada power ya. Ya, jadi ya diingatkanlah ya kita demikian, saudara ya. Nah, saudara, hari ini tema kita ini tema yang tidak mudah, saudara ya. Mungkin mudah diomong tapi jalaninnya tidak terlalu gampang ya. Temanya adalah misi dan tantangan persekusi, saudara ya. Saudara, bahasa Indonesia ini serapan yang baru kata persekusi, saudara ya. Mungkin dari bahasa Inggris persecution mungkin ya, persekusi. Pertama kali muncul saya pikir perkusi. Iya, ternyata persekusi lain, saudara ya. Perkusi itu alat apa kayak drum begini ya, alat-alat pukul-pukul itu, saudara ya. Nah, saudara, sebetulnya kalau saudara ikutin berita-berita yang pasti yang bukan yang resmi ya, bukan yang resmi dalam arti yang umum kita nonton di TV, radio Indonesia. Tapi kalau saudara mendapatkan berita-berita dari luar negeri atau beritanya, saudara mendengar di sana sini, saudara-saudara ya, persekusi bagi orang-orang Kristen. Ya, di negara Afrika, saudara, di negara-negara Afrika tertentu, saudara, saya nggak sebut negaranya ya, saudara ya. Orang Kristen itu seperti, minta maaf saudara, seperti hewan yang sedang diburu di hutan, saudara. Ya, orang Kristen lari, saudara ya, mau dibunuh, saudara. Dibunuh beneran, saudara ya. Di negara di Asia, saudara-saudara, orang-orang Kristen, pendeta ditangkap. Saya nggak sebut negaranya, saudara ya. Ya nggak semua negara ya.
saya nggak sebut negaranya, saudara, spesifik, ditangkap, saudara ya, dimasukkan penjara, ya, sebagian besar dianiaya, bahkan mati, saudara. Ya, saudara, itu yang terjadi, ya. Nah, saudara, hari ini kita di kota-kota kita ini tertentu, saudara, kita bisa ibadah dengan baik, ya, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi, saudara, bukan berarti orang Kristen itu yang dalam keadaan tidak dipersekusi tidak mengalami kesusahan. Ya, berapa banyak orang-orang Kristen mengalami teraniaya, dalam arti apa? Karena kita mau hidup benar, saudara. Tapi sistemnya yang tidak benar, yang rusak, membuat kita kalau urus apa-apa jadi panjang, saudara. Betul gak, saudara? Saudara mengalami kali ya, urus apa jadi panjang, ya. Kalau saudara mau hidup tidak benar, mungkin lebih cepat, saudara ya. Ya, tapi kalau saudara mau benar, saudara tidak mudah, saudara ya. Nah, saudara, mungkin itu juga salah satu quote unquote ya, persekusi yang dalam arti bukan fisikal ya, tapi mental kita, saudara. Ya, rasa capek, betul gak, saudara ya? Capek banget deh, ya, kalau ngurus sesuatu yang harusnya cuma 3 jam, bisa seminggu bolak-balik nggak kelar-kelar, saudara ya. Nah, saudara, itu satu persekusi. Bisa juga saudara punya anak di sekolahnya, saudara. Karena anak kita juga Kristen, saudara. Juga bisa dibully di tengah-tengah sekolahnya. Karena dia orang percaya, saudara ya. Jadi saudara, ini yang terjadi. Saudara yang kerja bisa juga ngalamin. Saudara nggak naik-naik jabatan ya, bukan karena saudara tidak berprestasi, tapi karena saudara adalah orang Kristen. Nah, saudara, kalau saya mau kutip, Presiden Trump pernah mengatakan kalimat, agama yang dari zaman ke zaman teraniaya, dan paling teraniaya yaitu Kristen. Ya, saudara ya, Kristen. Saudara, kenapa? Saudara, pada umumnya saudara ya, Kristen tidak melawan, saudara. Ya, Kristen tidak angkat senjata untuk melawan. Ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar misi dan tantangan persekusi. Saudara ya, apakah kita tetap menjalankan misi tengah-tengah mungkin ya? Kalau kita menjalani misi bisa dipersekusi. Saudara, persekusi itu bisa terjadi dengan berbagai alasan. Pertama, karena eksistensi kita. Karena saudara dan saya orang Kristen. Meskipun saudara nggak ngapa-ngapain ya, tapi karena KTP-nya Kristen, saudara ya, saudara bisa dipersekusi, bisa dibunuh, ya. Bukan saudara berbuat apa, nggak berbuat apa, karena saudara Kristen, saudara punya Alkitab, dipersekusi, saudara. Ya, di satu negara di Asia, saudara, ada anak kecil punya Alkitab masuk penjara, saudara, seumur hidup. Bayangin ya, seumur hidup anak kecil panjang, saudara. Ya, anak kecil punya Alkitab masuk penjara. Bisa kedua, saudara, hanya alasan perbuatan kita. Misalnya saudara kebaktian, dipersekusi. Ya, perbuatan sederhana kan, cuma duduk kan nggak ngapa-ngapain, saudara. Maksud saya tidak berbuat apa-apa, saudara, kita ibadah ya, kita tidak berbuat jahat. Dipersekusi, saudara. Dibom, saudara, bisa terjadi. Yang ketiga, bisa terjadi kita dipersekusi karena saudara bersaksi bagi Tuhan. Dipersekusi. Ya. Saudara bercerita tentang Injil kepada orang lain, lalu difitnah, saudara kristenisasi, maka orang kampung datang ke rumah saudara, bakar rumah saudara. Padahal saudara cuma cerita, kasih Tuhan, kita tidak paksa, saudara ya. Tetapi saudara difitnahkan, kita ini mengkristenisasi, maka dibakar rumah kita, persekusi, saudara. Ya. Nah, saudara, kita baca firman Tuhan, saudara, hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4, saudara ya. Semoga khotbah saya hari ini tidak membuat saudara takut ya. Ya, oke ya, saudara ya, tidak maksud nakut-nakutin, saudara ya. Tidak maksud ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara, kalau kata menyeret keluar dari rumah-rumah, saya pernah di sekolah Alkitab ya Bapak Ibu ya. Ini agak menyimpang dikit cerita ya, bukan soal misi. Saya sekamar dengan seorang pendeta yang senior, umurnya jauh daripada saya.
Beliau itu mengalami tahun 65. Saudara tahu apa yang peristiwa terjadi 65 ya di Indonesia ya. Saudara, efek dari peristiwa itu, saudara, efek dari peristiwa itu. Khusus di daerah-daerah ya. Saudara, dia menyaksikan rumah orang tuanya, orang tua diseret keluar. Ya, dianiaya, saudara, dengan fitnahan. Ya, fitnah zaman itu, saudara. Diseret keluar, barang-barang dibakar. Dan dia berkata, Regi, dia bilang, pada saat itu kali penuh dengan darah dan mayat. Bergelimpangan di sana, dibunuh, saudara. Dipotong, dipenggal kepala, minta maaf, saudara. Ya pada waktu itu, saudara. Jadi saudara, itu kisah lain, saudara. Itu bukan cerita kesaksian. Tapi yang ini yang terjadi, saudara, itu pada orang Kristen di awal-awal, saudara. Diseret keluar dari rumah, saudara. Dikatakan apa? Rasul-rasul sebar, orang saleh mengubur mayat. Saulus menyeret laki-laki perempuan keluar dan menyerahkan mereka dimasukkan dalam penjara. Ini terjadi. Tapi yang menarik adalah, saudara, mereka yang tersebar itu bukannya bungkam, tapi justru memberitakan Injil. Ini heran ya. Itu yang saya katakan, saudara-saudara, Tuhan kita ini luar biasa. Ini kan harusnya ironis, betul gak saudara ya? Penganiayaan. Tapi dijadikan paradoks. Paradoks ini saudara. Satu sisi ada penganiayaan, tapi satu sisi lain saudara, Injil makin diberitakan gitu. Kalau tidak ada penganiayaan di Yerusalem, orang Kristen mungkin tidak keluar. Jadi saudara, Alkitab seringkali mengatakan orang Kristen itu seperti benih yang tertabur di berbagai tempat. Ada benih yang tertabur di Bali, ada. Saudara dan saudara ya, saya tertabur di Jakarta, saudara ya. Ada yang tertabur di Jawa Tengah. Ya, untuk apa, saudara? Supaya benih itu bertumbuh dan memberkati kota itu, berbuah, saudara. Nah, saudara, ini terjadi, saudara ya, tersebar ke berbagai tempat. Saya percaya, saudara, peristiwa tahun 98, masih ingat ya? Mungkin yang senior tahu ya. Di Jakarta terjadi, maka ada beberapa saudara yang pergi ke Australia, pindah. Ada juga mungkin yang ke Bali, yang pindah kemari, saudara ya. Saudara, peristiwa itu membuat orang-orang percaya tertentu sudah tersebar ke berbagai tempat. Mencar, saudara, kemana-mana. Tapi itu menjadi benih yang hidup. Jadi artinya begini, saudara. Situasi yang buruk seringkali Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya benih itu tidak berkumpul satu tempat. Bisa tersebar kemana-mana. Supaya bisa berbuah. Ini terjadi, saudara. Bukan hanya orang Kristen di Yerusalem, tapi dia keluar dari Yerusalem memberitakan Injil. Saudara, ya. Nah, saudara-saudara, inilah panggilan orang Kristen, saudara. Ya. Saudara, Yesus berkata begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, setiap orang Kristen, saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus. Saudara, salah satu panggilan Roh Kudus, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menjadi saksi Kristus. Saudara yang berkata kepada saya, Pak Regi, di gereja kita nih selalu ngomongnya Yesus terus, jarang bicara Roh Kudus, kecuali hari Pentakosta ya. Ya saya bilang betul juga ya. Pak harus ngomong Roh Kudus Pak, ya betul juga. Tapi kalau konteksnya begini saudara, saya setuju ya, kita perlu khotbah Roh Kudus, saya setuju saudara. Cuma saudara begini, jangan sampai kita berpikir kalau kita bicara Kristus, maka kita agak menafikan Roh Kudus, tidak. Saudara, kalau kita memberitakan Kristus, Roh Kudus sedang bekerja dalam kita. Saya ulang saudara ya. Saudara, ketika saya meninggikan Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus di dalam saya. Ngerti ya? Bukan berarti kalau saya khotbahin Roh Kudus, Yesus terus Roh Kudusnya dibiarkan, bukan. Waktu saudara mengaku percaya, saudara memberitakan Kristus, Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu roh yang menyaksikan Kristus. Jadi kalau saudara dan saya bisa bersaksi, ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Ketika saudara bersaksi, Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Bersaksi tentang apa? Tentu kita bersaksi bukan tentang Roh Kudus, kita bersaksi tentang Yesus. Saudara, ini dikatakan kamu adalah saksiku, kata Tuhan Yesus. Di mana saudara? Di Yerusalem. Saudara, ada yang menafsirkan Yerusalem macam-macam. Saya mengatakan Yerusalem itu pusat keagamaan yang sangat radikal. Yerusalem. Imam-imam ada di sana. Orang Farisi, orang Saduki ada di sana.
Itu pusat agama yang sifatnya radikal. Maka Yesus seringkali meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Kalau enggak segera ditangkap, saudara. Dia pindah ke daerah lain. Seringkali di Galilea. Galilea itu Samaria. Yang kedua ke Yudea. Yudea itu apa? Yudea itu adalah wilayah yang beragama tapi tidak seradikal Yerusalem. Ketiga, Samaria. Samaria itu apa? Samaria itu adalah orang-orang yang beragama tapi nggak jelas. Ya, jadi tengah-tengah Yerusalem radikal, moderat beragama Yudea, Samaria beragama nggak jelas, KTP, saudara. Ngerti ya? Ya, agamanya A, cuman ibadahnya ada, saudara. Itu Samaria. Ke ujung bumi itu maksudnya adalah orang-orang yang tidak beragama. Saudara, orang Kristen itu ada di semua tempat ini. Di Indonesia ini termasuk yang mana, saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, atau ujung bumi? Ya tergantung ya. Ada yang Yudea ya, beragama, ya ibadah lah. Tapi juga ada di daerah Yerusalem, saudara. Ya tempat yang radikal, saudara ya, banyak orang radikal. Tapi juga ada yang tinggal di Samaria, beragama cuma nggak jelas. Ya. Ngerti saudara ya, tidak terlalu agamis, cuma ada KTP-nya adalah agamanya. Ya. Adakah yang tinggal di tempat yang tidak beragama? Bisa jadi, saya tidak tahu saudara di pelosok mana. Ya, saya nggak pernah tahu saudara ya. Saudara, orang Kristen itu saksi dimanapun berada. Di tempat yang radikal jadi saksi, tempat yang moderat jadi saksi, tempat yang KTP-nya agama saksi, tempat yang tidak beragama juga jadi saksi. Di mana saja, saudara. Roh Kudus bekerja. Itu panggilan kita, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya adalah saksi. Apa itu saksi? Saudara, kata saksi itu, saudara, itu berasal dari kata martus. Bahasa Yunani ya, Bapak Ibu ya. Itu bahasa Yunani itu bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Baru ya. Martus, saya. Nah, Bapak Ibu kalau nanti punya cucu atau punya anak, boleh juga namanya Martus, saudara ya. Nah, saudara, kita kenal satu pendeta, dosen dulu di STT Saat, namanya Martus, pendeta Martus, ya saudara ya. Martus itu artinya saksi. Martus itu orangnya, personnya, Martus. Tapi saudara-saudara, kata Martus juga dipakai dalam kata kerja, yaitu bersaksi. Itu bahasa Yunani martureo. Martureo itu saksi. Maka itu kita tahu, saudara, panggilan gereja salah satunya ada marturia. Saudara tahu ya? Marturia. Saudara. Itu adalah yang pertama kan pelayanan gereja diakonia. Ingat Bapak Ibu? Yuk sama-sama ngomong. Satu, diakonia. Yang kedua, koinonia. Koinonia itu persekutuan. Ya, waktu kita kumpul bersama, ibadah itu masuk persekutuan koinonia. Ya, kita tidak ibadah sendiri. Ya, koinonia. Ya. Yang ketiga, marturia. Yang pertama diakonia itu pelayanan. Saling melayani diakonia. Yang kedua, koinonia. Ketiga, marturia. Saudara, itu panggilan gereja secara umum. Ada diakonia, ada koinonia, ada marturia. Ya. Nah, saudara, saksi itu adalah martus, ya. Nah, saudara, apa itu arti saksi? Nah, saudara, ada angka 3144, saudara. Itu adalah nomor yang diberikan dari leksikon Strong, saudara-saudara, nomor untuk sebuah kata dalam bahasa Yunani. Ya, dan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani juga ada. Nah, 3144 kalau saudara cari di Strong leksikon, saudara, itu nomornya martus, itu nomornya 3144. Ya, jadi nomor ini, saudara, kalau saudara bingung apa nomor apa itu angka yang dipakai untuk kata martus. Ya, marturio lain lagi, nomornya lain, saudara ya. Jadi nomor ini 3. Jadi saudara-saudara, apa itu martus ya? Saudara, pada prinsipnya atau at its heart ya, dalam kandungan yang esensinya, saudara, martus itu menunjuk kepada seseorang yang bersaksi akan apa yang ia lihat dan apa yang dia tahu. Itu saksi. Apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu. Ya, orang Kristen itu, saudara, jadi saksi karena apa yang dia lihat dan apa yang dia tahu. Dia tahu dari firman Allah. Dia mengalami maksudnya. Maka dia saksi. Ya. Terus dikatakan, in scripture di dalam Alkitab, peran daripada saksi itu tidak pernah netral. Netral maksudnya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ya tengah-tengah aja, abu-abu, nggak pernah. Ya hitam-hitam, putih-putih. Itu saksi. Karena kebenaran tidak sama dengan ketidakbenaran.
Tidak pernah nggak jelas, pasti jelas. Jadi saudara, orang Kristen tidak boleh netral, saudara ya. Saudara harus jelas, hitam-hitam, putih-putih. Salah-salah, benar-benar. Itu orang Kristen, ya. Kemudian saudara dikatakan lagi apa, saudara? Seorang saksi itu dikatakan bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Jadi saudara, orang Kristen yang jadi saksi, dia sadar bahwa hidupnya ini di hadapan Tuhan. Baik waktu saudara sedang bersuka cita, berlibur, saudara di hadapan Tuhan hidup kita. Ataupun ketika saudara sedang dihakimi, saudara bukan sekedar di hadapan penghakiman manusia, saudara sedang berada di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Maka saudara dengan kesadaran itu, orang percaya selalu menyatakan apa yang benar dengan segala resiko. Maka dikatakan apa kalimat lanjutannya? Jikalau perlu, itu kalimat if necessary. Jadi nggak harus ya. If necessary, to seal that testimony with life itself. Dia akan memeteraikan kesaksiannya, mempertaruhkan hidupnya demi kebenaran itu. Ya, karena di hadapan Tuhan. Maka itu saudara, kata martus itu akhirnya kita mengenal kata ini kan saudara. Martir, ya kan? Ya, kata martir ya. Martir itu siapa saudara? Yaitu seorang yang setia kepada kebenaran, yaitu kebenaran firman, dan rela mempertaruhkan segala sesuatu termasuk nyawanya demi kesaksian tersebut, dan orang tersebut dibunuh karena kesetiaannya kepada kesaksiannya itu. Itu martir. Ya, jadi seorang yang setia kepada kebenaran, pertaruhkan sampai titik darah terakhir, bukan dengan perlawanan. Ya, bukan dengan perlawanan, tapi dengan kesaksian, bukan dengan pedang, bukan saudara. Ya, orang Kristen tidak memakai pedang. Ya, orang Kristen menang karena kesaksiannya. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, ada orang-orang dipenggal kepala orang percaya, mereka adalah orang-orang menang karena firman dan kesaksian. Tidak pakai senjata untuk membunuh orang-orang yang menganiaya. Itu orang Kristen, saudara ya. Saudara, itu martir, saudara. Ya. Saya pernah ikut seminar, saudara, tapi puluhan tahun lalu ada seorang pendeta bilang gini, jangan lupa ya Bapak Ibu, ya, menjadi martir itu adalah gift. Seperti saudara melayani, memberitakan firman, ya, menyembuhkan orang, itu gift. Tapi bedanya kalau saudara khotbah, doa menyembuhkan orang, melayani bisa berulang-ulang pakai karunia-Nya. Tapi martir cuma sekali. Jadi jangan diborosin katanya. Saudara ngerti? Ya, saudara, kalau martir itu karunia hanya sekali ya. Saudara jangan diborosin ya. Karena kalau engkau pakai sekali udah nggak bisa pakai lagi tuh. Ya. Jadi itu pendeta itu katakan saudara ya. Nah, saudara, di Alkitab saudara ada martir yang diceritakan saudara ya. Yang pertama itu Stefanus. Ya. Saudara, Stefanus itu siapa? Stefanus bukan rasul, saudara. Stefanus itu adalah salah seorang dari 7 orang diakon. Sudah tahu ya kisah itu ya. Waktu itu kan orang-orang Yunani, Kristen merasa kurang dilayani janda-jandanya. Mereka komplain sama Rasul. Tapi Rasul berkata, kita cuma sekian orang, 12 orang setidaknya saudara. Tugas kita itu yang penting memberitakan firman. Karena pada waktu itu orang Kristen tidak banyak saudara. Ya, kalau hari ini mungkin pendeta banyak saudara. Zaman itu tidak banyak, maka saudara-saudara dia berkata, kalau kami ikut melayani janda, anak yatim piatu, kapan khotbahnya ya, kapan keliling dunia saudara, kapan dari Yerusalem bisa sampai menjangkau bangsa-bangsa. Maka diangkatlah 7 orang diakon. Dan saudara, kalau hari ini diakon itu adalah majelis saudara ya, penatua. Ya. Saudara, Stefanus itu kalau hari ini itu majelis saudara. Ya saudara, jadi saudara, yang bisa jadi martir bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil, tapi majelis jemaat, saudara dan saya bisa. Ini Stefanus saudara ya. Darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, dia jadi martir saudara. Ya. Saudara, kalau seorang jadi martir, bukan karena kemartirannya dia masuk surga, bukan saudara ya. Bukan karena kemartirannya dia masuk surga. Dia masuk surga karena percaya Yesus, saudara.
Ya, saudara jangan pikir kalau martir masuk surga, kalau nggak martir nggak masuk surga, bukan gitu, saudara. Ya, saudara, martir adalah resiko dari seorang yang sudah diselamatkan. Martir itu adalah salah satu bukti, salah satu nggak semua. Dia seorang yang mempunyai kerajaan sorga. Kenapa, saudara? Seringkali penderitaan itu yang seringkali lebih menunjukkan siapa kita, betul gak Bapak Ibu? Ya, kalau kita senang, ya mungkin kita luar biasa kuat sepertinya. Tapi saudara, waktu penderitaan datang, itulah kenyataan siapa kita, saudara ya. Martir yang berikutnya, saudara-saudara, yang Alkitab saksikan itu dalam kitab Wahyu. Namanya Antipas, saudara-saudara ya. Tidak disebut siapa Antipas, saudara. Antipas dikatakan saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Ya, kemungkinan iblis ini bukan iblis dalam arti setan itu, saudara. Iblis ini kemungkinan pemerintah yang yang brutal ya. Dan Alkitab ketika bicara, kalau saudara nanti baca 1 Petrus pasal 5, yang saudara sering kali dengar iblis itu berkeliling ya, mengaum-ngaum. Ingat ya ayat itu ya? Ya, yang sering kali kita konotasikan iblis beneran yang keliling-keliling ya. Tapi kalau saudara baca bawahnya, ternyata iblis itu cuma backgroundnya yang mengendalikan, tapi yang nyata itu orangnya, yang menganiaya orang Kristen. Ada iblis di belakangnya bekerja. Ya, nah saudara, Antipas jadi martir, saudara, ya. Nah saudara, menjadi orang Kristen dan menderita jadi saksi itu satu paket, saudara. Ya, yuk sama-sama ngomong ya. Menjadi orang Kristen dan menjadi saksi yang menderita itu satu paket. Ya, kalau saudara beli barang lewat Grab, satu paket, saudara, bukan paket yang lain ya. Jadi saudara-saudara, mengapa saya katakan satu paket? Karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu kita, saudara. Apa kata Tuhan Yesus, saudara ya? Berbahagialah orang yang oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan berarti kalau ngajiannya bukan itu. Poinnya adalah karena dia rela bayar harga, itu membuktikan dia memang mempunyai kerajaan sorga, saudara. Karena dia rela mempertaruhkan imannya, saudara ya. Lalu kalau kedua, saudara, berbahagialah kamu jikalau karena kamu dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Saudara, hari ini kita lihat, saudara, orang Kristen mengalami ini. Pertama dicela. Ya, saudara nonton YouTube ya. Berapa banyak pencelaan kepada orang Kristen, banyak, saudara. Misalnya tentang Allah Tritunggal. Berapa banyak orang mencela orang Kristen, ya, di dalam ketidakmengertian mereka, ya. Allah Tritunggal contohnya, dicela, saudara ya. Atau saudara pun bisa dicela di kantor saudara, tempat saudara sekolah, di tetangga-tetangga karena kita orang Kristen, ya. Bukan hanya dicela, saudara, dianiaya bisa, saudara. Ya, tanpa sebab orang Kristen dipukul, bisa, di jalanan. Tanpa sebab orang Kristen ditembak, bisa. Bisa, saudara, bisa terjadi. Yang terakhir difitnah. Saudara, orang Kristen berbuat baik, ya, bantu orang dan sebagainya. Difitnah apa? Ya, banyak macam fitnahan, saudara ya. Saudara waktu gereja berbuat baik ke sana kemari, membantu, saudara, fitnahannya ada, saudara, yang buruk-buruk. Saudara, terjadi, saudara, ya. Yesus berkata apa? Berbahagialah kamu, dikatakan. Ya, ayat berikut dikata apa? Bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Karena upahmu besar di sorga. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan saya beritahu kita semua sama-sama, kita tidak pernah dalam pengertian lengkap kita ini berkorban bagi Tuhan, tidak pernah. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, bukan sorga ya, sorga itu karena percaya. Membalas itu sesuatu yang lain. Maka dikatakan upahmu besar. Kenapa? Karena para nabi juga dianiaya sebelum kamu. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, para nabi itu sama kita sama. Mereka adalah saksi. Saksi akan Mesias, saksi akan Kristus. Dan mereka mati gara-gara itu.
Ya, saudara kata bersukacita dan bergembiralah. Ya, ini sesuatu yang Yesus kasih tahu. Jadi waktu kita satu kali, saya harap tidak, saudara ya. Saya ulang saudara ya. Kalau saya ngomong begitu, saudara jangan pikir Pak Riki ngarepin kita menderita. Tidak, saudara ya. Kalau itu jikalau itu ya tidak harus ya. Ya. Beda dengan ketika ya. Ketika kita itu mungkin, tapi jikalau saudara dan saya mengalami itu. Ingatlah perkataan Tuhan ini. Bersukacitalah dan bergembiralah. Ya. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah Yesus memang ingin kita menderita? Saudara, tidak, saudara. Kalau saudara baca ayat ini ya, baca baik-baik. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, saudara. Jadi dibenci bukan karena kita sukses, bukan karena kita kaya, bukan karena kita bagaimana, tidak. Karena kita percaya Tuhan. Orang itu membenci kita. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara, bukan karena kesetiaan kita membuat kita selamat, bukan. Tapi kesetiaan kita menunjukkan kita adalah orang yang diselamatkan. Itu kesetiaan. Ya. Lalu ayat berikutnya dikata, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Itu maksudnya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak bermaksud saudara kita cari-cari penderitaan. Ya. Misalnya terjadi satu penganiayaan satu kota. Saudara, ya. Yesus tidak berkata gini, tinggal di sana saja. Menderitalah bagiku. Tidak. Yesus kata apa? Lari. Saudara, ya. Lari, saudara. Jangan cari penderitaan. Kalau bisa lari. Tidak salah. Engkau tidak pengecut. Tuhan Yesus suruh lari. Kalau ada penderitaan, lari. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang Kristen dipanggil Tuhan bukan mencari penderitaan. Tapi orang Kristen dipanggil Tuhan menjadi saksi. Menjadi saksi. Ya, tapi ketika kita menjadi saksi, saudara, ada konsekuensi, kadang-kadang ada resiko. Kita dianiaya. Ya, maka tapi Alkitab kata begini, saudara. Hendaklah engkau cerdik seperti apa? Ular. Dan tulus seperti merpati. Jadi kalau saudara bersaksi pun harus dengan pertimbangan yang baik dalam menyampaikan. Ya. Saudara, ada seorang kemarin cerita sama saya. Dia berkata, saya kalau bersaksi memberitakan Injil, saya lihat orangnya juga. Dia bilang, ya. Ya, kadang-kadang dia bilang, saya lihat orang ini saya langsung bersaksi. Langsung beritain Injil, bukan bersaksi biasa, beritain Injil. Yesus juru selamat, mempercayai. Tapi kadang-kadang dia lihat orang ini, dia tidak langsung. Karena dia pikir sebaiknya saya pakai persahabatan dengannya. Karena saya lihat dia tidak siap. Kalau saya ngomong langsung, dia bisa tolak langsung. Jadi saudara-saudara, bersaksi itu kita ada bijaksana, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan menyertai kita. Tidak membabi buta, saudara ya, dalam bersaksi ya. Tapi saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus katakan kita tidak dipanggil untuk sengaja menderita, dipanggil menderita ya, tapi dipanggil sengaja menderita tidak. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Saudara, orang percaya itu harus mempersiapkan diri menghadapi penderitaan badani. Ya. Firman Tuhan berkata begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Kapan kita mempersiapkan diri menghadapi persekusi? Sekarang ini. Saya percaya majelis jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan gembala menyiapkan tema ini juga dalam rangka saudara diperlengkapi, dipersiapkan. Dan saya luar biasa ini tema ini ya. Ketika bicara misi, ini dibahas. Saudara, kadang-kadang ini nggak dibahas ya. Ya, ketika bicara misi, bahas ya ladang sudah mengundi sebagainya. Itu bagus, saudara. Tapi lupa bahas yang ini, saudara. Ya, karena misi dan persekusi itu sangat satu paket, saudara ya. Ya, kalau saudara menjalankan misi, ada kemungkinan lebih besar kita mengalami penderitaan. Siapkan diri. Siapkan diri kenapa? Saudara, kita semakin mengenal Yesus. Supaya waktu persekusi datang, iman kita tidak goyang. Kita semakin mengalami kasih Tuhan itu bertumbuh. Sehingga ketika persekusi datang, kita tahu Tuhan sayang sama kita. Kita semakin mengalami Tuhan. Supaya ketika persekusi datang, kita tidak ragu Tuhan itu hidup. Itu saudara.
Saudara, kenapa para rasul, murid-murid pada gereja mula-mula rela mati? Karena mereka mengalami. Disuruh tidak bersaksi tentang Yesus. Maka rasul berkata, apakah kita harus takut sama manusia daripada takut sama Tuhan? Tapi kami akan takut sama Tuhan. Karena mereka melihat, menyaksikan. Ya. Nah saudara, ketika orang Kristen, jika engkau tidak mengalami Tuhan dalam hidup ini, maka engkau ketika persekusi datang, kau mulai ragu-ragu ya. Apakah Tuhan saya Tuhan yang hidup? Nah siapkan hari ini saudara ya, dengan kita baca firman, mengenal Yesus, hidup di dalam Dia dan mengalami kuasa Tuhan itu. Itu persiapan kita, jikalau satu kali Tuhan izinkan, di dalam anugerah Tuhan kita bisa menjadi saksi tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, bagaimana kita bersikap di dalam misi dengan tantangan persekusi ini saudara ya. Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi tanpa menutupi resiko yang kita hadapi, melainkan menyatakan apa adanya. Ya, Tuhan Yesus tidak janji muluk-muluk saudara ya. Tidak janji muluk-muluk. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk melawan dengan kekerasan, tidak. Tapi yang Yesus katakan, ada kemungkinan kamu mengalami penganiayaan. Tapi bersukacita ya. Nah saudara, bagaimana kita menghadapi kalau ya saudara ya. Saya katakan kalau saudara ya, kita berdoa. Kalau Tuhan ya, maka itu kan tadi di belakang doa Tuhan Yesus ngajarin kita apa? Jauhkan kami dari apa? Pencobaan. Ya. Ya, doa itu menunjukkan saudara, pencobaan itu tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Jadi kalau bisa Tuhan, ya kalau tidak perlu, saya tidak perlu mengalami itu. Tapi saudara, kalau Tuhan izinkan, ya bagaimana sikap kita? Itu penting saudara ya. Kan kita nggak tahu hikmat Tuhan itu ya. Yang pertama saudara, saudara kalau kita menjalankan saksi lalu menghadapi tantangan persekusi, yang pertama, melihat semua itu sebagai ujian iman. Ya, ujian iman. Penderitaan Kristen itu sebagai ujian iman. Alkitab berkata begini, saudara. Yakobus pasal 1 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, mari kita menghadapi pergumulan hidup kita yang tidak mudah, penderitaan hidup kita sebagai orang Kristen, atau penganiayaan kita alami, kita hadapi itu saudara-saudara dengan iman kita. Apa itu artinya menghadapi dengan iman? Menghadapi dengan iman artinya menghadapi dengan percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara dalam waktu tertentu kita masih kuat dengan kekuatan kita. Tapi pada masa tertentu kita mungkin tidak kuat. Kita percaya sama Tuhan. Yang kedua, kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Saudara, Paulus sama Silas ketika ditangkap masuk penjara, apa yang mereka perbuat di penjara? Mereka bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Maka penjara goncang saudara, maka mereka keluar. Betul? Bukan hanya bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, dengan iman Tuhan, dengan pengenalan siapa Tuhan kita. Kalau saudara kita tidak kenal, kita tidak akan kuat. Kalau kita kenal betapa besar kasih kepada kita, saudara, kita ada kekuatan baru. Saudara, bagaikan burung Raja Wali itu saudara. Hadapi dengan iman kita. Ya. Itu memberikan kita kekuatan. Saudara, ya. Hadapi dengan iman kita. Itu adalah ujian iman. Saudara, ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita. Ya saudara ya. Kalau yang sekolah itu diuji, ujian itu buat naik kelas. Betul ya. Diuji, kalau saudara-saudara yang sarjana mahasiswa mau sarjana kan saudara ujian skripsi. So, naik tingkat ya, mendapat gelar tertentu. Saudara ya. Saudara, kata ujian seringkali pada zaman itu dipakai untuk apa? Melebur emas. Ya, supaya emas yang bercampur dengan zat-zat lain itu dimurnikan sehingga emas itu harga lebih tinggi. Maka saudara, penderitaan orang percaya mari kita lihat sebagai ujian iman. Nah, saya mau tanya saudara, siapakah
di antara dua macam orang ini yang cenderung osteoporosis, yaitu tulang kropos. Orang yang tiap hari memanggul beras 50 kilo, atau orang yang tiap hari hanya naik turun mobil. Siapa yang lebih cenderung osteoporosis? Siapa, saudara? Yang naik turun mobil. Loh, lucu sekali ya. Padahal tulangnya kan kalau dilihat masih baru kan, jarang dipakai. Ya. Kalau yang panggul itu kan tulangnya dipakai terus, saudara. Ternyata memang begitu. Kalau yang manggul terus, saudara, tulangnya bagus, saudara. Ya. Tapi saudara, orang-orang di kota, ya bisa seperti saudara dan saya ya. Kita ini kerjaannya cuma naik turun mobil misalnya, saudara ya. Tidak pernah ngangkat barang apapun, saudara. Kalau angkat barang yang berat pasti kasih orang lain. Saudara, ternyata kita ini cenderung ya osteoporosis, saudara. Ya. Saudara, ada penemuan baru ya, saya baru baca berita belum lama, saudara. Ternyata katanya, ada baiknya kalau engkau punya kamar di rumah, kalau engkau punya lantai 2, sebaiknya engkau di lantai 2 katanya. Dan sampai tua di lantai tetap lantai 2, jangan turun lantai 1. Tetap naik tangga turun tangga. Ternyata ya, sekarang sementara kita tahu saudara ya, kadang-kadang orang tua ya udah turun bawah ya, nanti dengkulnya sakit ya, betul ya Bapak Ibu, betul ya. Ternyata dari penemuan terakhir dikatakan, kenapa dengkul sakit? Karena tidak pernah dilatih ototnya. Sehingga saudara-saudara yang beradu itu tulangnya, otot dengkul ini tidak dilatih dengan naik turun tangga. Tetapi bagi Bapak Ibu yang selama ini di lantai 1 jangan bikin di atas ya. Itu ototnya udah mulai nggak ada, nanti malah sakit ya. Tapi yang belum, ya kita ini yang masih muda ini ya, lantai 10 lah. So, otot lebih kuat, tapi lebih ngap ya. Ya asal jantung kuat aja ya. Jadi saudara-saudara maksudnya gini, penderitaan itu saudara Tuhan pakai memperkuat otot iman kita. Mari kita lihat seperti itu. Di situ kita ada kekuatan, saudara. Pak, gimana? Bapak sangat susah sekali. Iya, puji Tuhan. Tuhan sedang melatih saya. Ya, Tuhan sedang melatih iman saya. Saudara, Daniel dan kawan-kawan itu luar biasa kan ya. Imannya itu, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, mari kita melihat itu sebagai kasih karunia Tuhan. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saudara, kalau kasih karunia itu adalah sesuatu yang berharga yang diberikan kepada kita yang kurang layak, begitu ya saudara ya. Maka itu kalau saudara bisa percaya Yesus, saudara-saudara, Yesus diberikan kepada kita, Yesus yang berharga itu, kita berdosa, maka kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia yang luar biasa mulia, kita begitu hina, tapi kita boleh menerima yang mulia itu. Dan yang mulia mau terima kita. Tapi bukan itu saja, saudara. Saudara, ketika satu kali kalau Tuhan izinkan, saudara, kita mengalami penganiayaan karena Kristus. Alkitab katakan itu kasih karunia bagi kita. Kenapa kasih karunia? Karena kita boleh merasakan, mencicipi apa yang Yesus alami dalam hidup kita. Dalam hidupnya, saudara. Mencicipi saya, Tuhan, saya mencicipi apa yang engkau pernah alami. Dan saya percaya, apapun dalam hidup kita yang terjadi, saudara, tidak ada tanpa maksud dan tujuan yang baik daripada Tuhan. Di situ kasih karunia. Saudara, kita percaya orang Kristen, Tuhan punya rencana. Dan rencana itu jelas bagi orang percaya, tentu saudara. Karena kita miliknya. Kalau Tuhan punya rencana artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah di luar rencana Tuhan. Tuhan punya maksud. Baik rencana dalam arti mengizinkan penderitaan itu. Tuhan punya maksud. Tuhan tidak bermaksud mencelakakan kita. Maka itu saudara-saudara, kalau saudara membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 5, itu dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kenapa mereka senang? Bukan karena penderitaannya, tapi karena mereka diizinkan, ya. Karena nama itu dia menderita, diizinkan. Ya, saudara. Maka itu saudara, mari kita, kalau saudara, ya saya harap tidak ada persekusi, tapi saudara orang Kristen meskipun tidak ada persekusi bisa mengalami penderitaan. Mari kita melihat penderitaan itu sebagai kasih karunia Tuhan sama saya.
Ya, saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu di sini yang sudah punya anak ya. Saudara, kadang-kadang ada orang tua punya anak yang tidak muda ya, ada ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan Bapak Ibu punya anak yang oke-oke aja ya. Tapi ada ya orang tua yang punya anak tidak muda, saudara ya. Betul ya. Kalau kita punya anak pintar, smart ya, charm ya, orangnya bagus ya, hubungannya baik sama orang ya, tidak pernah berantem sama orang, begitu ya, rajin ke gereja, saudara, puji Tuhan dah saudara. Saudara nggak usah berjerih payah ya. Tapi saudara, tidak semua, ada kita yang punya anak, bukan yang nggak smart saudara. Kalau bahasa Jermannya lanto, lansi, lazy, ya. Ada saudara yang model begini, saudara engkau kayak dorong bus mogok, ya. Nggak gerak saudara ya. Itu sekarang ini bahasanya lanto, lansi, lazy itu mager. Iya, mager saudara bahasanya ya. Waduh saudara, bisa orang tua bisa stroke saudara. Ya, papa ngomong sama aku bisa stroke ya. Bapaknya udah stroke, anaknya tetap aja diem aja. Ya ada saudara yang begini ya. Ada juga saudara orang tua yang punya anak yang berbeda dari kita semua, bisa. Ya, something wrong dengan tubuhnya, saudara ya. Betul gak saudara? Saudara, seorang pembicara berkata begini, kalau ada orang Kristen, orang tua Kristen, punya anak yang tidak muda, saya ingin beritahu kepada kamu, Tuhan percaya sama kamu. Tuhan titipkan anak ini kepada kamu dan Tuhan tahu engkau sanggup. Oh, saudara, itu luar biasa ya. Ada seorang saudara punya anak, wah nilainya saudara ya, do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do, naik lagi, do terus ya. Nilainya tuh saudara ya. Waduh, sekolahnya ini selalu bermasalah dengan temannya saudara ya. Iseng jahil saudara tangannya itu saudara. Jadi orang tua ini frustrasi saudara. Ini gimana ya? Ya saya sampaikan kepada dia, Tuhan sayang sama kamu. Gimana dia bilang, ini susah banget. Ya Tuhan tahu kamu sanggup. Ya. Dan karunia ini tidak semua orang diberikan. Betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan kasih yang sulit-sulit, artinya Tuhan seperti kepada Ayub ya. Setan dia bilang apa? Lihat hambaku yang setia. Saudara jangan jadi gak setia gara-gara itu ya. Lebih baik gua gak setia daripada penderitaan ya. Ya, setia lihat. Ya, silakan uji. Lihat. Nah ini saudara. Jadi saudara kalau mengalami itu, saudara, mari lihatlah sebagai apa? Kasih karunia Tuhan kepada saudara. Jangan saudara pikir Tuhan benci sama saya. Tidak itu. Tuhan tahu engkau berkualifikasi, engkau punya kompetensi, engkau punya iman. Tuhan ingin tunjukkan kepada dunia, lihat hambaku ini. Dia siap ya hidup bagiku. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan, ingat satu hal, ini kasih karunia Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Saudara seorang, wah waktunya habis, jangan cerita lagi dah. Kalau saya cerita lagi, saudara kelaparan ya. Nanti saudara bilang, belum persekusi. Udah dipersekusi sama pendeta. Pendeta lama bener khotbah sampai gue sakit mah. Ini pendeta yang persekusi, orang bingung. Pendeta lu jahat amat. Bukan, khotbah lama banget ya. Ya. Nah yang ketiga, terakhir saudara. Itu roh kemuliaan ada diberikan kepada kita. Ya, kalimat ini roh kemuliaan ini hanya kepada orang yang menderita bagi Kristus. Ya kalimat itu begini saudara. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Waduh saudara ya. Apa maksudnya saudara roh kemuliaan? Saudara kalau saudara baca kisah Stefanus yang bersaksi bagi Tuhan menjadi martir saudara. Saudara bagian pertama waktu dia bersaksi ketika penganiayaan mau datang. Alkitab mencatat orang-orang melihat wajah Stefanus seperti malaikat terang. Bercahaya wajahnya. Ya. Waktu Stefanus apa bahasanya? Titik terminal ya antara bumi dan sorga itu udah tinggal terbang aja saya. Kita berkata Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan dia melihat kemuliaan Allah.
Itu roh kemuliaan. Justru saudara, waktu-waktu seperti itu orang percaya menderita itu yang hampir mati itu saudara, dia bisa tersenyum dan bersuka cita bukan karena penderitaannya, tapi dia melihat kemuliaan Allah dengan mata kepala sendiri, maka dia tersenyum. Dia berkata haleluya. Kenapa? Bukan karena sakitnya. Dia seperti lupa sama sakitnya. Kenapa? Karena melihat kemuliaan itu saudara. Saudara, ini terjadi kepada orang-orang Kristen. Ini adalah anugerah khusus bagi mereka, supaya mereka lupa akan penderitaan itu. Nah, kalau kita saudara yang tidak teraniaya meninggal normal ya, mungkin saudara tidak semua kita bisa langsung lihat kemuliaan itu. Karena Tuhan bilang gak terlalu perlu. Tapi bagi orang yang menderita, disiksa saudara ya, Tuhan kasih penglihatan itu. Supaya apa saudara? Supaya dia bisa berkata seperti Paulus, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara, jikalau Tuhan kehendaki kita mengalami itu, jangan lupa saudara, ada roh kemuliaan diberikan kepada kita. Kita tidak sadar dan orang melihat ada cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika Bapak Gereja Polikarpus yang 86 tahun dibunuh, dibakar hidup-hidup. Saudara, Polikarpus dia melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia tidak tahu bagaimana orang melihat dia. Orang melihat dia ketika dibakar, ada kemuliaan Tuhan yang bercahaya di dalam dibakar dia. Itu kesaksiannya. Polikarpus melihat kemuliaan Tuhan. Dan dia berkata seperti Stefanus, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Dibakar. Tapi orang-orang menyaksikan yang bakar melihat ada kemuliaan Tuhan menyertai dia. Saudara, Tuhan dia sedang bekerja di dalam segala kesulitan kita. Kita bisa tidak sadar Tuhan sedang memancarkan kemuliaannya dalam hidupmu. Pada saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu ada cahaya itu. Dan saudara, itu adalah roh kemuliaan yang diberikan kepada orang percaya yang menderita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus ya, saudara ya. Bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, berjalan bersama Dia. Jikalau, ini kata jikalau lagi saudara ya, Tuhan mengizinkan kesulitan itu datang. Saudara jangan lupa, ada Tuhan yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ada kemuliaan itu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang berharga yang kami dengar hari ini. Kami sebagai orang percaya, kami gentar menghadapi persekusi seperti itu. Dan kami semua tidak mengharapkan itu. Tetapi Tuhan, kami tahu ada Tuhan yang punya rencana supaya kami boleh memuliakan Engkau dengan cara-Mu. Tapi berikan kami pengenalan akan Tuhan yang baik sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang teguh iman kami, setia kepada Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap memancarkan kemuliaan Tuhan.